Halo guys, selamat datang kembali di channel New Normal Saham, channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Pada hari ini Kamis 23 Desember 2021, IHSG ditutup naik 25,98 poin atau menguat 0,38% ke level 6.555,551. Pada perdagangan hari ini tercatat volume transaksinya sebesar 287 juta lot saham atau setara sekitar 11,7 triliun. Hal yang cukup baik karena kenaikan hari ini diikuti oleh kenaikan volume sekaligus value transaksinya. Kita masuk ke sektoral. 7 dari 11 sektor ditutup menguat. Penguatan hari ini didorong oleh naiknya IDX Finance dan IDX Basic. Sedangkan sektor yang melemah tertinggi di tengah penguatan IHSG hari ini ada IDX Energi. Kita masuk ke gainers and loser berdasarkan value. Saham yang mendorong penguatan hari ini ada Arto, BBRI, MDKA, Telkom, MLPL, BBS dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Untuk losersnya di tengah penguatan IHSG hari ini ada BBCA, BBYB, PKPK, Kabak, Jawa, Pegas, BNBA dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Kita masuk ke transaksi asing. Berdasarkan data RTI, asing mencatatkan net buy di pasar reguler 132,21 miliar, tapi secara keseluruhan di seluruh market asing masih membukukan net sell 50,08 miliar. Di tengah penguatan IHSG hari ini, saham-saham yang banyak dibeli asing ternyata masih ada Arto ya guys. Untuk analisis saham Arto, linknya bisa kalian klik di sebelah kanan atas ini. Lalu ada MTK, BBRI, NATO, BBS, KBLV, Pegas, ICBP, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Saham-saham yang dijual asing ada BBCA, ASII, MDKA, BBYB, TBIG, Adro, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Oke, kita masuk ke chart dari IHSG. Pada perdagangan hari ini IHSG ditutup menguat. Penguatannya ternyata terbatas. Di resisten terdekatnya di 6.555 ini. Tapi bagusnya di sini kenaikan hari ini ternyata diikuti oleh kenaikan volume. Lalu di sini terlihat di seluruh market asing masih membukukan net sell. Untuk RSI di sini naik ke atas, tapi secara keseluruhan sebenarnya masih kurang oke karena terlihat trennya masih turun. Lalu di sini ada MACD yang terlihat berbalik arah. Histogram merah lebih kecil dibentuknya. Lalu bagaimana proyeksi IHSG untuk hari esok? Karena besok Jumat kemungkinan akan ada tekanan jual dari para investor atau traders. Tapi kita akan cek lebih lanjut di perdagangan besok ya guys. Apabila IHSG ternyata tertahan di sekitar area 6.555 ini, tentu kemungkinan IHSG akan berbalik arah karena kemungkinan MACD yang dibuatnya akan jadi lebih bagus. Hal yang sama juga akan dibentuk RSI yang akan mengarah ke atas. Akan tetapi jika IHSG ditutup di bawah level 6.555 ini, maka ada kemungkinan IHSG masih akan terus turun seperti target yang sudah kita bicarakan di video-video sebelumnya, yaitu di support 6.485. Dan jika batas bawah Bollinger Band ini tertembus dan level support ini tertembus, level support selanjutnya bisa sampai 6.400 untuk kemudian menutup intraday gap yang pernah dibuat IHSG per Oktober lalu. Jadi sebisa mungkin untuk saat ini hindari terlebih dahulu saham-saham blue chip yang banyak dimiliki asing karena di sini terlihat asing masih terus membukukan net sell dan IHSG yang bergerak sideways cenderung turun. Kita masuk ke analisis saham-saham pilihan ya guys. Kita mulai dari ADX Cyclical, sektor elektronik retail ada Era Jaya Swasembada Tbk dengan kode saham ERA. Era ini termasuk ke dalam saham blue chip. Market capnya saat ini sudah mencapai 9,4 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini Era ditutup naik tipis 5 poin atau menguat 0,84% ke harga 595, dimana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri sangat disayangkan, di sini ternyata banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Lalu di sini ada asing yang terlihat masih membukukan net sell untuk saham ini. Oke,
Oke, kita masuk ke chart dari ERA. Kita mulai dari bandar detektornya dulu. Untuk top 1, top 3, top 5, dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar. Pada perdagangan hari ini ERA ditutup menguat. Penguatannya masih berada di sekitar batas bawah Bollinger Band. Lalu di sini ada volume yang terlihat masih kurang mendukung di tengah penguatan ERA hari ini. Lalu ada bandar yang kembali mengakumulasi saham ini. Kemudian ada asing yang terlihat sedikit membukukan net sell. Lalu ada RSI yang terlihat mengarah ke atas. Kemudian ada MACD yang juga terlihat mulai berbalik arah. Histogram merah lebih kecil pun dibentuknya. Dan sejauh ini terlihat cukup oke karena telah membentuk higher low. Oke, kita masuk ke trading plan untuk ERA. Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini, namun sayang ternyata membreakout batas stop loss yang sudah kita tetapkan. Sedikit tips untuk teman-teman semua, jika kalian merasa yakin terhadap fundamental saham-saham blue chip seperti ERA salah satunya ini, untuk batasan stop loss bisa disesuaikan lebih lanjut tergantung dengan seberapa lama kalian ingin menghold saham ini. Tapi kalau untuk jangka pendek, ya ada baiknya supaya bisa mendapatkan profit maksimal dan kerugian minimal, kita harus bisa masuk keluar dengan cukup baik. Selanjutnya kita akan buatkan trading plan yang baru untuk kembali entry saham ini atau mengakumulasi lebih lanjut jika investor atau trader sudah mempunyai posisi di saham ini sebelumnya. Berhubung volume transaksi hari ini masih kurang mendukung, ada baiknya kita menunggu mungkin di sekitar harga 590. Target take profit terdekat di 625, yaitu level resistance sekaligus entry price dari saham ini sesuai dengan trading plan yang pernah kita buat sebelumnya. Untuk level stop lossnya sendiri ada di 575, maka risk and reward ratio nya adalah 1:2,33. Cukup menarik, kerugian bisa mencapai 2,54%, keuntungannya 5,93%. Cut loss apabila saham ini ditutup di bawah harga 575. Target take profit terdekat di 625. Apabila 625 ini bisa ditembus, target selanjutnya akan menyesuaikan sesuai dengan target take profit yang pernah kita buatkan di trading plan sebelumnya, yaitu bisa mencapai 675. Tapi di sini perlu diperhatikan oleh investor atau trader sekalian, resisten-resisten yang ada di sini apabila memang masih belum bisa ditembus, ada baiknya investor atau trader bisa merealisasikan profit yang sudah dimiliki. Disclaimer on ya guys. Saham selanjutnya yang akan kita analisis dari IDX non cyclical sektor makanan olahan. Dalam hal ini ada Panca Mitra Multi Perdana Tbk dengan kode saham PMMP. PMMP ini termasuk ke dalam saham second liner. Market capnya saat ini sudah mencapai 1,2 triliun dan tidak tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini PMMP ditutup naik 32 poin atau menguat 6,55% ke harga 520, di mana harga penutupannya ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri di sini terlihat ternyata masih banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu ada asing yang di sini kembali membukukan net buy untuk saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari PMMP. Kita mulai dari bandar detektornya dulu. Secara keseluruhan saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar. Lalu untuk chartnya sendiri di sini terlihat penguatan hari ini sangat solid karena harga penutupannya sama dengan harga tertingginya hari ini. Lalu penguatan hari ini pun didukung oleh kenaikan volume. Selain itu ada bandar yang mengakumulasi saham ini dalam jumlah besar, diikuti oleh asing yang juga mengakumulasi saham ini dalam jumlah yang besar. Untuk RSI sendiri sejauh ini mengarah ke atas membentuk higher low, dan diharapkan saham ini akan membentuk RSI yang lebih tinggi dibandingkan per November lalu. Dan sejauh ini tren turunnya sudah patah ya guys. Jadi seharusnya saham ini masih sangat bagus. Untuk MACD sendiri di sini terlihat mengarah ke atas dan histogram hijau lebih besar dibentuknya.
Lalu bagaimana trading plan untuk saham ini? Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini dan ternyata hanya dalam 3 hari perdagangan sudah menghit target yang sudah kita tetapkan. Bagi yang sudah merealisasikan profit selamat, tapi ternyata dalam waktu dekat saham ini rebound di supportnya di sekitar 476 ini, dan sampai saat ini masih terus naik. Nah, saham ini akan lebih menarik apabila garis tren turunnya ini bisa ditembus. Nah, dalam hal ini melihat indikator yang cukup baik dan bandarmologi yang juga oke, seharusnya saham ini bisa berpotensi untuk membreakout resisten tren turunnya ini, atau dalam hal ini resistennya di sekitar 560 ini, untuk kemudian bisa menguji level all time high yang pernah dibuatnya di 625. Oke, kita buatkan trading plan-nya. Investor atau traders bisa cicil beli di harga penutupannya hari ini, yaitu 520 apabila takut ketinggalan. Akan tetapi jika terjadi pullback, investor atau traders masih bisa membeli saham ini mulai dari harga 510 ini, dengan batasan stop loss di sekitar 490. Untuk target take profit terdekat menguji 560, maka risk and reward ratio-nya adalah 1:2,5. Nah, jadi untuk trading plan-nya bisa cicil beli di harga penutupannya hari ini apabila takut ketinggalan. Lalu apabila saham ini pullback, itu kesempatan yang juga lebih bagus bagi investor atau trader yang belum bisa memiliki saham ini untuk membelinya di sekitar harga 490 hingga 510 ini. Target take profit terdekat di 560 sekaligus menguji tren turun dan resisten statisnya ini di 560. Dan secara teknikal sendiri di sini terlihat sekilas akan membentuk cup and handle ya guys. Jadi seharusnya masih cukup oke. Dan apabila saham ini berhasil membreakout tren turun sekaligus resisten statisnya di 560 ini, seharusnya saham ini masih akan berpotensi naik lebih lanjut minimal ke 625 untuk menguji level all time high-nya atau setinggi dengan cup yang akan dibuatnya ini, jika memang terjadi cup and handle di saham ini. Disclaimer on ya guys. Saham terakhir yang akan kita analisis dari IDX Energi sektor produsen batubara ada Adaro Energi Tbk dengan kode saham ADRO. ADRO ini termasuk ke dalam saham blue chip, market cap-nya saat ini sudah mencapai 68,7 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini ADRO ditutup stagnan di harga 2150. Tapi ternyata harganya ini di bawah rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri di sini terlihat banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Lalu ada asing yang di sini masih terus membukukan net sell bagi saham ini. Oke, kita masuk ke trading plan untuk ADRO. Kita mulai dari bandar detektornya dulu. Terlihat di sini normal distribusi ya guys untuk bandarmologinya. Lalu untuk candlestick yang dibuatnya terlihat melemah, tapi di sini pelemahannya tertahan ya guys di sekitar resisten atau dalam hal ini sudah menjadi support di sekitar 2160. Sebelumnya kita udah pernah membuat trading plan untuk saham ini. Pertama gagal, dia pullback dulu, tapi selanjutnya naik. Lalu dibuatkan trading plan selanjutnya, kemudian dalam 3 hari sudah mencapai target take profit yang sudah ditetapkan. Lalu kemudian karena saham ini masih terus diakumulasi, trading plan ketiga pun dibuatnya. Namun sayang di sini entry price-nya tidak tersentuh ya guys. Nah, jadi di sini sekaligus tips juga buat kita semua. Bagi entry price yang tidak bisa tersentuh oleh pergerakan harga saham tertentu, dalam hal ini ADRO, meskipun sudah ditentukan di batas level support yang sudah ditetapkan, tapi dia tidak bisa menyentuh dan bahkan langsung dikerek naik, itu merupakan tanda yang bagus untuk bisa melakukan pembelian. Hingga dalam hal ini terlihat target take profit dari trading plan yang ketiga pun ternyata di hit. Lalu sebagai tambahan informasi, yang membuat pergerakan ADRO dengan saham-saham batubara lainnya berbeda adalah ternyata sentimen dari aksi korporasi dari Adaro ini, yaitu dividen. Nah, dalam ini belum diketahui ya guys
dividen yang dibagikannya berapa, tapi sepertinya lumayan oke, karena harga batubara sempat menyentuh rekor tertingginya di kuartal 3 lalu, dan seharusnya dividen yang dibagikan pun akan besar seiring dengan besarnya keuntungan yang diterima oleh perusahaan ini juga karena kenaikan harga batubara. Untuk perdagangan hari ini volume transaksinya terlihat lebih kecil, artinya pelemahannya sudah mulai terbatas, tapi tetap waspada karena asing masih membukukan net sell dan secara bandarmologi saham ini sudah mulai didistribusi. Nah, terlihat ya guys, ini visualisasi dari pendistribusiannya untuk bandarnya, ini untuk asingnya. Lalu untuk RSI-nya sendiri di sini terlihat sudah mengarah ke atas tapi terbatas di resisten yang dibuatnya per 4 Oktober lalu dan sudah memasuki daerah overbought. Lalu ada MACD yang di sini masih mengarah ke atas, tapi terlihat kenaikan MACD ini tidak lebih tinggi dibandingkan MACD yang dibuatnya per Oktober lalu. Jadi kemungkinan sekalipun pergerakan harga saham ADRO ini lebih tinggi dibandingkan Oktober lalu, tapi ketika indikatornya tidak lebih tinggi, seharusnya penguatan yang terjadi pada ADRO ini sudah mulai melemah. Nah, di sini penguatan yang terjadi di sini seharusnya sudah mulai melemah. Jadi bagaimana sikap kita sebagai investor atau trader terhadap saham ini? Jadi seharusnya bagi investor atau traders yang ingin membeli saham ini di harganya sekarang, nampaknya saham ini sudah mulai kurang menarik ya guys, karena dari indikator-indikator yang ada sudah kurang oke, bandarmologinya juga sudah kurang oke, jadi kemungkinan akan terjadi dividen trap untuk saham ini. Mungkin hal yang serupa pun terjadi di saham ini sebagaimana terjadi di saham ITMG ataupun ISAT. Jadi ada kemungkinan sekalipun kita mengakumulasinya di harga saat ini, kita belum tentu untung dari dividen yang akan kita peroleh dibandingkan kerugian yang akan kita derita ketika saham ini terkena dividen trap. Nah, tapi bagi yang mengikuti channel ini dan masih menghold saham ini dari harga sekitar 1.700 ini, tentu masih layak hold untuk saham ini. Untuk target penurunan coba kita cek dengan Fibonacci retracement ya guys. Nah, dalam hal ini target penurunan seharusnya ada di sekitar area 1800 hingga 1855 ini. Nah, silahkan dikembalikan kepada investor atau trader sekalian, ingin mengambil dividen ini atau tidak. Silahkan dihitung-hitung kembali ya guys, apakah kalian untung atau rugi. Jika memang nominal dividennya sudah diberitahu. Disclaimer on ya guys.